Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fataha li ibadihi tariqal falah wa arsyadahum ila ma fihil khairu wal birru wat tuqa was salah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Marilah kita buka taklim subuh keluarga pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, pagi ini kita masih diberikan kesempatan umur untuk menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah dibangunkan oleh Allah dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita dalam rangka melaksanakan amal soleh senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan di yaumil akhir nanti. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita, menunjukkan kita selalu pada jalan hidayah, dan mudah-mudahan pada akhir hayat kita diberikan Allah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan taklim subuh keluarga pada pagi hari ini, insya Allah akan disampaikan materi dengan judul 2 syarat amal diterima. Ma'asyiral muslimin, setiap orang pasti ingin amal solehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar amalnya diterima, ada syarat yang harus dipenuhi seseorang dalam melaksanakan amal soleh, yaitu ada 2 syarat agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat yang pertama adalah kita harus memiliki sifat ikhlas. Jadi dalam beramal soleh itu kita niatkan ikhlas, hanya mengharapkan ridho, hanya mengharapkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi harapan lain dalam kita beramal soleh kecuali kita mengharapkan keridhaan Allah dan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah amal soleh yang tidak diniatkan untuk Allah itu tidak diterima sebagai amal soleh. Dan ini hal yang penting yang harus kita perhatikan. Jangan sampai ya kita sudah diberi kesempatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah, diberikan kesempatan waktu, kesehatan, tapi niat kita masih salah. Niat kita masih mencari sesuatu selain Allah. Jadi syarat pertama yang harus ada dalam hati kita adalah bahwa segala amal soleh yang kita lakukan, kita niatkan hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada satu hadis yang disampaikan dalam pembahasan ini
yaitu tentang contoh yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang tiga orang yang sudah beramal. Yang pertama adalah orang yang berperang, yang kedua orang yang mencari ilmu, yang ketiga orang yang membaca Al-Quran. Jadi pada suatu hari ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana pendapatmu tentang seorang yang berperang untuk mendapatkan upah dan pujian? Apakah ia mendapat pahala? Maka Rasulullah SAW menjawab, ia tidak mendapatkan apa-apa. Orang tadi mengulangi pertanyaan tersebut 3 kali dan Rasulullah SAW pun menjawab ia tidak mendapatkan apa-apa. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Innallaha ya la yakbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa batughiya bihi wajhahu. Innallaha la yakbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa batughiya bihi wajhahu. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan menerima suatu amal kecuali jika dikerjakan murni karena Allah dan mengharapkan wajahnya, keridhaan dari Allah SWT. Hadis riwayat An-Nasai. Dalam kitab Sahih Muslim, Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita tentang 3 golongan. Yang pertama kali diadili di akhirat dan tubuhnya, Masya Allah, dijilat api neraka. Naudzubillah min dzalik. Golongan pertama adalah orang yang mengira ia mati